Selamat mendengarkan podcast ini. Selalu saya sampaikan kepada jemaat bahwa dunia kita tidak bertambah menjadi baik. Jadi apa yang telah digoreskan oleh banyak pembicara kepada jemaat melalui mimbar-mimbarnya, itu benar-benar merusak. Yaitu ketika disampaikan bahwa dunia bisa menjadi baik, ketika didoakan bahwa dunia akan makin nyaman dihuni, itu benar-benar sebuah penipuan, saudara. Dan faktanya tidak bisa dibantah sekarang. Dunia makin rusak. Ketegangan antar negara, khususnya antar negara adik kuasa Amerika dan Cina, belum surut. Kelompok radikal beragama yang ada hampir di semua wilayah belahan bumi ini membuat hidup tidak nyaman. Ekosistem bumi, anomali cuaca, krisis ekonomi, krisis moral, krisis sosial, dan terakhir dunia dilanda pandemi COVID-19. Ini jelas merupakan satu isyarat bahwa dunia tidak bertambah menjadi baik. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di Injil Matius pasal 24 ayat 12 dan 13. Dari ayat yang ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, saudaraku. Jadi mestinya kita memiliki sikap berjaga-jaga menghadapi dunia yang makin akan sukar dijalani. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Jelas bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menjadi pemfitnah, tuh, seperti hoax ini, saudaraku. Itu semua merupakan fakta empiris yang tidak bisa dibantah. Tidak bermaksud mau menyusahkan saudara atau mengancam. Tetapi supaya saudara benar-benar bersiap-siap menghadapi segala sesuatu, ya. Bersiap-siap menghadapi keadaan-keadaan sulit. Di sini saudaraku, kita membutuhkan Tuhan. Melewati tahun 2020, pertanyaannya adalah apa yang Anda peroleh selama tahun 2020? Apa yang Anda juga telah peroleh di tahun-tahun yang telah saudara lalui? Memasuki tahun 2021 ini, apa yang saudara miliki sebagai bekal menyongsong tahun 2021? Dan kalau saudara masih hidup dan dunia belum kiamat atau belum usai, memasuki tahun 2022 nanti dan seterusnya, bekal apa yang kita miliki? Ini yang penting, saudaraku. Mungkin saudara merasa telah memiliki bekal, yaitu Tuhan, karena Anda beragama. Aduh, tolong deh, saudara mesti ngerti bahwa orang beragama belum tentu bertuhan. Orang Kristen belum tentu memiliki Tuhan Yesus.
Kalau kita membaca Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9, yang memiliki Tuhan Yesus itu orang yang melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah. Kalau saudara belum melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah, ya enggak bisa. Anda belum memiliki Tuhan Yesus. Yang memiliki Tuhan Yesus itu orang yang melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah. Artinya ketika seseorang memiliki kesukaan hanya Tuhan dan kerajaannya, baru memiliki Tuhan Yesus. Kalau seseorang kesukaannya adalah dunia ini, suasana hatinya masih dimainkan oleh dunia ini, dia dimiliki dunia. Nah, orang bisa tidak mau tahu, orang tidak mau mengerti, karena hal itu dianggap tidak wajar dan dianggap sangat sulit untuk dikenakan. Tetapi Paulus yang mengatakan, dan itu firman Tuhan, aku melepaskan semuanya supaya aku memperoleh Kristus. Melepaskan semuanya supaya aku memiliki Kristus. Itu bukan firmannya Paulus sebenarnya, karena Tuhan Yesus sendiri berkata di Lukas 14 ayat 33, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak layak jadi muridku. Kamu tidak layak bagiku. Di dalam ayat yang lain Tuhan berkata, dalam pernyataan Tuhan Yesus yang lain, Tuhan berkata, kalau kamu tidak kehilangan nyawa, kamu tidak dapat nyawa. Kalau kamu mau mendapatkan nyawaku, nyawa dari Tuhan, nyawa dari kerajaan surga, kamu harus melepaskan nyawa dari dunia. Sukacita yang selama ini ditentukan, diperankan, dimainkan oleh dunia, harus diganti dengan sukacita yang dimainkan, diperankan oleh perkara-perkara rohani. Dan memang di sini membutuhkan kesungguhan, pergumulan yang serius, supaya ada yang namanya terobosan. Ada terobosan, saudaraku. Nah, terobosan ini tidak bisa kita alami dalam waktu singkat, karena ini proses panjang. Ini paralel dengan hal yang bersifat fisik. Bagaimana mengubah cita rasa lidah, selera makan. Dari sayur asem, ya saudara, ke spaghetti itu tidak mudah, saudara. Dulu saya memiliki bapak rohani, ya, Pendeta WB Gerungan. Saya sempat menjadi wakil beliau di asrama Betel. Dan memang saya ada puluhan tahun di situ. Sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan di surga, dan saya sempat ada di samping beliau pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan memanggil beliau. Jadi saya sering bersama dengan beliau di kantor, atau saya diajak pergi makan, ya. Beliau itu kalau melihat gudeg itu sayur busuk. Nah, saya orang Jawa, makannya gudeg. Dia berkata, itu kau suka makan sayur busuk, Eras? Ya. Gudeg. Tapi bagi kami, lidah orang Semarang, orang Solo, baik orang Jawa asli, orang Tionghoa, atau orang Batak, atau orang Manado Ambon yang lama tinggal di Jawa, itu gudeg nyaman. Lidahnya ini, saudara, nyaman, karena seleranya selera gudeg. Nah, pada waktu kita ke Papua diberi papeda, kita pikir itu lem. Kalau di Jawa kita kan suka nempel-nempel kertas di tembok pakai lem. Ya, kita pakai lem. Itu mirip lem. Jadi kita makan papeda seperti makan lem. Ya.
Waktu mula-mula makan kita ada mual-mualnya, saudara. Seperti makan lem. Tetapi lambat laun kita juga bisa. Selera kita ini akhirnya bisa juga merubah selera jiwa itu perlu, maksud saya selera lidah ini perlu waktu. Apalagi selera jiwa. Yang biasa disenangkan dengan perkara-perkara dunia, sekarang mau menikmati hadirat Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan dan kerajaannya. Saya kira sedikit sekali loh orang Kristen yang benar-benar telah bersentuhan dengan Allah. Itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Saya memperkarakan ini dengan Tuhan dengan sangat serius. Ya. Saya serius memperkarakannya dengan Tuhan. Saya perkarakan kalau Tuhan itu ada, dia pasti bisa bicara. Dan saya menggumuli hal itu, berbicaralah Tuhan. Beri aku bisa mendengar suaramu. Supaya apa? Dua. Yang satu, supaya aku bisa mengerti apa yang kau kehendaki dan melakukan apa yang kau kehendaki. Yang kedua, sebagai pembicara supaya aku tahu apa yang engkau kehendaki untuk kusampaikan. Jadi kalau hanya melihat buku atau literatur, saya baca, saya ringkas, saya sampaikan, itu sangat mudah dan banyak orang bisa. Tapi bagaimana menangkap suara Tuhan dan menyampaikannya kepada umat? Nah, ini hal yang sulit. Tetapi saya berusaha itu. Saya katakan, Tuhan, berapa harga yang harus saya bayar untuk itu? Berapa harga yang harus saya bayar untuk itu? Aku bayar, Tuhan. Pokoknya aku mau mendengar suaramu. Makanya berjam-jam saya suka duduk diam di kaki Tuhan. Apalagi pada waktu ada satu keadaan di mana saya harus mengambil keputusan. Di mana saya harus mengambil keputusan. Wah, saya bisa duduk diam di kakinya. Jangan sampai saya salah mengambil keputusan. Pada waktu saya mau berkhotbah. Tetapi mestinya kalau bagaimana saya harus berkhotbah, tidak hanya pada waktu mau khutbah berdoa, enggak. Tapi setiap hari harus membiasakan diri tahu apa yang harus kita lakukan. Dan terus terang ya, kita itu sering meleset. Aduh, meleset lagi. Nanti, aduh, meleset lagi. Nah, syukur kita masih sadar kita meleset, saudaraku. Nah, Tuhan itu bisa dinikmati. Kita bisa merasakan Tuhan. Nah, masalahnya kita bisa merasakan Tuhan, kehadirannya, sukacita, damai sejahteranya, dan fokus kepada kerajaannya kalau kita tidak lagi terikat dengan dunia. Jadi kalimat asal ada makanan, pakaian cukup itu kalimat yang sangat powerful. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki fasilitas seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Itu semua kita miliki dan bisa mestinya atau harusnya kita miliki. Untuk apa? Ya untuk fasilitas hidup guna kita mengabdi kepada Tuhan. Bukan kita mau sok punya mobil, mau sok punya barang ini, mau show di depan orang, bukan. Supaya ini melengkapi kita dalam pengabdian kita untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya orang yang benar-benar hidup dengan satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan, yang bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Kalau Anda belum menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, satu-satunya sukacita saudara, saudara tidak bisa menikmati Tuhan. Saya punya sound system bagus, tapi saat-saat tertentu saya tidak berani mendengarkan.
Saya merasa bahwa saya tidak mau kebahagiaan saya tercuri oleh sound system yang bagus, yang high end itu. Saya tidak mau. Saya anggurin dulu. Saya biarkan. Kalau kira-kira sudah saatnya Tuhan berkenan, saya ikut mendengarkan itu. Kalau Tuhan tidak ikut menikmati apa yang saya nikmati, saya keluar dari hadiratnya. Jadi kalau kita memiliki kesenangan itu, kita seperti punya ruangan baru. Kita masuk ruangan di mana Tuhan tidak ada di situ. Apa enggak serem, saudara? Kalau kita terus-menerus berlarut-larut begini, bisa mampus kita. Tapi banyak orang tidak sadar. Kesenangan itu wajar saja, namanya juga manusia. Oh, saya mengerti manusia punya kesenangan. Tapi kesenangan kita di dunia ini bisa mahal harganya. Bukan duitnya, tapi kita bisa menjual diri kepada dunia sampai kita tidak memiliki dunia yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Jadi kita tunda segala kesenangan kita di bumi ini untuk kehidupan di langit baru, bumi baru. Wah, itu mah konyol, Pak. Ya memang begitu kekristenan itu. Jadi kalau saudara memahami kekristenan secara keliru, ya karena sudah lama salah, dididik salah, diajar salah. Termasuk saya pendeta saja salah kok, saudara. Makanya sekarang belajar berubah, mau bertobat, saudara. Nah, kembali kepada pokok masalah tadi, ya, kita tidak akan bisa memiliki Tuhan kalau kita tidak melepaskan segala sesuatu. Nah, masalahnya selera jiwa kita sudah terikat dengan banyak kesenangan, termasuk saya ini. Saya kalau duduk diam ya di hadapan Tuhan, wah serius Tuhan, aku serius tidak ingin punya kesenangan apapun. Tapi begitu selesai berdoa, keluar ruangan itu suasana hati kita sudah berubah. Bisa berubah. Wah, ini tidak mudah, tapi kita terus belajar mengubah. Sehingga Tuhan menjadi kesukaan dan kebahagiaan kita. Saudaraku. Terus terang sebenarnya kalau di hati kecil saya, saya juga mau bicara begini juga berat. Kenapa? Ya saya sudah jadi tidak wajar di mata orang. Dan saya mengerti orang sedang berbulan madu dengan dunia. Lalu dengar khotbah Erastus yang nyentrik, yang aneh begitu. Saya juga hati saya itu secara manusia juga tidak senang-senang amat gitu, saudara. Kontroversi dengan dunia. Tetapi bagaimana ya, ini sudah dunia tambah tidak jelas ke depan. Anda tidak bisa memiliki Tuhan kalau Anda tidak menyerahkan segenap hidup untuk Dia, menyerahkan segenap hidup untuk Dia, menyerahkan segenap hidup untuk Tuhan. Bukan hanya berkata, kuserahkan hidupku kepadamu, bukan hanya begitu, bukan hanya menyerahkan hidup menjadi pendeta. Oh bukan, banyak pendeta yang malah tidak menyerahkan hidupnya karena merasa sudah menyerahkan hidupnya, padahal malah belum, malah nggak bisa diubah itu, malah nggak bisa diubah. Ya, ini para pendeta mesti dengar karena pinter ngomong, sering ngomong itu justru punya ketajaman kelicikan yang susah orang bisa tangkap, dan punya ketulusan yang makin ketidaktulusan yang tidak kentara. Kau tahu, saya sudah 42 tahun melayani, saudara. Saya tahu betul itu. Mungkin saudara enggak, kalau saya iya. Makanya saya bisa bicara begini dan mau berubah. Makin banyak bicara, makin pinter, makin berteologi, makin cakap memberi seminar, makin punya banyak teori, itu makin punya ketajaman kelicikan yang halus, yang orang tidak bisa lihat, atau ketidaktulusan yang makin halus. Ngeri kali, saudaraku. Makanya mendingan jangan jadi pendeta, ya. Daripada jadi pendeta terus punya kelicikan begitu.
Saya tidak sedang menjolimi jabatan pendeta karena saya juga pendeta, saudara. Tetapi saya mau beritahu penyakit ini yang bisa mewabah. Dia merasa sudah menjadikan Tuhan kesukaan, padahal kesukaannya ya gereja itu, ya jemaat itu, ya mungkin juga duit yang ada di bank karena dia dapat uang dengan mudah, perpuluhan dengan mudah, dia punya banyak aset, ya atas namakan yayasan, tapi yayasan milik anak-anak dan keluarganya. Ngeri kali, saudaraku. Dan saya takut kalau nanti saya mati ditelanjangi di hadapan Tuhan, waduh. Maka saya katakan kepada anak saya, ikuti hidup Papa. Aku mengajak kalian untuk memindahkan orang dari dunia ini ke langit baru, bumi baru. Nah, Bapak Ibu kembali. Tidak mudah loh untuk bisa melepaskan segala sesuatu, itu tidak mudah. Ya, banyak jemaat sudah putus asa sampai tidak pernah berjuang untuk melepaskan segala sesuatu. Nah, ayo saya ajak kita, yuk kita ekstrim yuk. Saya juga mau ekstrim, sangat ekstrim. Hanya dengan ini kita bisa menyelamatkan hidup kita. Nggak bisa lagi khotbah setengah-setengah, saudara. Ya, tahun 2021 ke depan kita mau lebih apa adanya. Kepada para pejabat GSKI, pendeta GSKI, saya sudah berkata tiarap itu tiarap total. Artinya jangan ngomong organisasi lagi, jangan banyak teori, periksa diri, duduk diam. Jangan sibuk organisasi, ikuti pemberitaan firman Tuhan. Ya, jangan sibuk banyak teori, lihat hidupmu. Ya, jemaat Tuhan juga, lihat hidupmu. Sudah memiliki Tuhan Yesus atau belum? Baru-baru ini saya nyanyikan satu lagu, saudara. Dan ini lagu serius juga. Saya nyanyikan dengan derai air mata. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku. Waktu saya tulis lagu ini, saya juga sudah mengucapkan doa itu. Bapa, aku berkomitmen tidak minta apapun, kecuali sesuatu itu memang berguna untuk kemuliaan. Saya punya perasaan seperti orang yang sedang diseret di tiang gantungan, saudara. Ya. Karena ada film-film di mana orang dibawa ke tiang gantungan, ya naik ke atas panggung, lalu ada tali untuk dijeratkan di leher. Nah, mirip itu. Atau saya membayangkan saya sedang masuk peti, sudah selesai. Dalam hati saya sendiri juga berkata, masa sih bisa sih gitu. Nanti jangan-jangan kau minta lagi sesuatu loh. Sebab ketika saya mengarang lagu ini, adik saya sedang sakit kena COVID. Dia punya penyakit penyerta juga. Dan itu adik paling kecil yang pada waktu sebelum papa saya meninggal, dia berkata, saya titip ya. Saya titipkan adikmu. Dia kesayangan papa. Dan ya nggak usah promosi, saya sayang orang tua. Saya hormat orang tua. Maka saya bela. Berapapun saudara, sudah dalam kondisi yang sangat kritis atau krisis itu, perlu obat yang harganya mahal sekali, itu pun saya beli. Yang sekarang akhirnya obat itu nggak dipakai, akhirnya ditebus ulang sama yang jual. Karena harganya bisa ratusan juta, saudara. Makanya jangan sampai Anda terpapar COVID. Itulah sebabnya kami betul-betul menegakkan protokol kesehatan. Kalaupun ada mahasiswa yang terkena, ya karena pergaulan mereka. Ya. Kalaupun ada pendeta yang terkena, jadi yang terkena
COVID di Kelapa Gading itu ada 3 pendeta dan mereka bukan tiap hari ke gereja. Dari tanggal 16 sudah tidak pernah ke gereja. Hanya satu yang datang ke tanggal 24. Mereka itu 1 pengusaha, 2 dosen, tidak tiap hari ke gereja. Terpaparnya pasti bukan di gereja, jadi jangan berkata GSKI Rehoboth Kelapa Gading itu klaster. Itu jahat, itu jahat. Tapi kita diam saja, tidak usah menuntut ya, memberi penjelasan saja. Sebenarnya tanggal 24 malam itu ada yang terkena COVID, mahasiswa yang nyanyi. Langsung kita isolasi dan kemudian dibawa ke Wisma Atlet. Besoknya mesti nyanyi, tetap tidak boleh nyanyi, dibatalkan. Jadi tanggal 24 Desember kalau Bapak Ibu lihat itu pemain orkestra kelihatan banyak, itu jalannya 1 meter hanya karena jauh. Jadi kelihatannya padat, saudara. Dan mereka semua dirapit, ada 2 yang ternyata reaktif, suruh pulang, tidak boleh main. Ya saudaraku, itu benar. Ya. Dan mereka latihannya hanya 2 hari sebelum hari H. Jadi 2 hari sebelum hari H mereka latihan baru kemudian main. Kenapa? Supaya kita menghindari mereka datang ke gereja. Dan kami ini tidak mengadakan kebaktian offline. Sejak diberlakukan PSBB tidak pernah. Ya, tanggal 14 Desember 2020 saja surat edaran untuk para pendetanya, aktivisnya jangan hadir. Apalagi jemaatnya ya tidak boleh. Jadi mohon bisa dimengerti saudaraku, kita tidak membuat klaster baru ya, tidak. Tapi Pak di media sosial katanya ada berapa itu? 16 atau berapa itu pendeta yang kena COVID ya? Bukan, hanya 3 itu pun juga terkenanya di luar. Mungkin ada pendeta GSKI yang di mana-mana, jangan digabung di Kelapa Gading dong. Enggak ya. Nah, saya ketika punya adik kena COVID ini saudara, tidak bisa dibesuk. Jadi saya coba cari obat, saya suruh orang cari obat yang terbaik karena sudah dalam kondisi kritis. Dan ada harga obat yang harus 50 ampul, kalau nggak salah 1 ampul 4 juta. Jadi itu sudah ratusan juta, saya beli. Tapi saya tidak berani berkata sembuhkan adikku. Itu hari-hari di mana saya menemukan kebenaran ini Pak. Saya nggak pernah berani berkata Tuhan sembuhkan adikku. Dia ini adik adik paling kecil, sudah punya suami meninggal. Dia punya anak 2. Wah. Saya tidak ingin anak-anak jadi yatim piatu, tapi saya tidak berani loh berkata, Tuhan sembuhkan. Enggak, aku serahkan dalam tangan-Mu. Kalau orang tuh menyerah kepada Tuhan itu begitu. Jadi apapun yang dia minta itu hanya untuk kepentingan Tuhan. Anda percaya enggak orang begini aman? Aman. Tidak ada kata kecelakaan dalam kamus hidupnya, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu pasti mendatangkan kebaikan. Ya, tapi keberanian untuk percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan tidak mudah. Orang merasa Tuhan kurang bisa diyakini karena tidak kelihatan, kurang bisa dipercayai karena tidak nyata, tidak bisa dirasa karena tidak bisa diraba. Padahal dia hidup dan dia patut layak dihormati. Tuhan, Engkau seperti tidak ada. Bahkan kadang-kadang Engkau seperti meninggalkan aku. Tapi aku tetap percaya kepadamu karena Engkau layak dipercayai dalam keadaan-keadaan seperti ini. Iya. Jangan kita bisa percaya karena melihat mujizat, dapat penglihatan baru yakin, walaupun kita tidak pernah mendapat penglihatan, tidak pernah mendapatkan pernyataan-pernyataan spektakuler, aku percaya dia hidup. Aku percaya dia nyata. Kita bisa menikmati Tuhan, saudaraku. Jadi asik.
Nah, banyak orang Kristen itu belum bertuhan, belum bertemu dengan Yesus. Lebih konyol lagi kalau Anda sekolah teologi jadi pendeta cuman punya banyak rumusan, banyak pengajaran dari buku, tapi Anda tidak berhadapan dengan Tuhan. Tidak bersentuhan. Anda tahu buktinya apa? Mannernya pasti buruk. Pasti buruk. Orang-orang seperti itu biasanya tidak menghormati seniornya, bapak rohaninya, berkhianat, menikam, cari panggung, mata duitan, nggak mau dianggap tidak penting. Capek, saudara. Makanya ya saya harus berkata kepada saudara-saudara pecinta suara kebenaran, masih mau bersama dengan Truth ID Suara Kebenaran, hayo. Pendeta-pendeta GSKI mau bersama saya, ayo belajar dulu firman. Udah jangan bicara apa-apa, you duduk dengar firman. Oke? You nggak suka, you keluar dari sinode GSKI. Keluar, you cari gereja lain. Gereja-gereja di lingkungan GSKI juga saya serukan, you mohon pindah. Saya senang you pindah, daripada you nggak pindah, you ngerepotin saya lalu tidak membuat positioning saya jelas. Tidak membuat positioning saya jelas. Saya punya positioning ini. Kesucian langit baru, bumi baru, segenap hidup untuk Tuhan. Kurang dari itu jangan bersama saya. Bukan sok. Saya bukan sok. Saya frustasi, saudara. Dunia ini sudah mau berakhir. Kita sedang menyeberangkan orang dari dunia ini ke langit baru, bumi baru. Makanya kita serius. Juga semua pecinta suara kebenaran yang selama ini ikut Truth ID. Jangan hanya berkata, wah pendeta Erastus khotbahnya keras, wah dia bagus. No need, gak butuh pujian begitu. You mesti berubah. Ini diajar begini, tak lagi ku minta apapun. Berani enggak? Wah berat pak. Tuhan Yesus itu mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 5-7. Dan Tuhan berkata di Filipi pasal 2 itu, ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi harus mengosongkan diri. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kurang jelas apa? Coba kurang jelas apa ayat itu? Mengosongkan diri. Jadi apa yang saya sampaikan ini, maksudnya bukan pandangan atau ide saya, saudaraku. Alkitab, saya pun juga terseok-seok melakukan hal ini. Berat, saudaraku. Tapi kalau sudah tidak mulai sekarang, tidak bisa. Menatap ke depan dunia kita tidak sulit itu, modalnya cuma satu, Tuhan. Lalu bagaimana cara memiliki Tuhan? Jangan miliki dunia dan jangan dimiliki dunia. Apa sih sulitnya? Ya bagi saudara yang tidak berlatih sulit. Tapi bagi yang sudah berlatih tidak sulit. Saudara, berlatih yuk. Kalau Anda tidak berlatih, Anda nggak bisa diperbaiki. Kalau dalam dunia medis itu ada critical illness. Jadi posisi di mana udah kritis. Dan saya sebagai pendeta sudah sering menyaksikan orang-orang yang sudah menolak diobati tubuhnya. Yang tubuhnya menolak diobati, menolak waktu disuntik, menolak waktu diinfus, ya udah enggak bisa terima penggarapan pengobatan. Maka biasanya dokter berkata dibawa pulang saja ya. Kalau masih nekat mau tetap di rumah sakit, dia tidak bayar sendiri, ya silakan. Tapi memenuhi kursi bed rumah sakit, mestinya keluarga juga harus sadar.
Orang lain yang punya harapan hidup mesti diberi kesempatan yang begini, udah dibawa pulang saja. Jangan sampai kita itu punya keadaan sampai nggak bisa diobati. Ini benar, saudara. Saya udah ketemu yang begitu, udah nggak bisa diobati. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Kita ajak diskusi apa, dia sibuk kemana. Aduh, interest kita kemana, dia interest. Aduh, capek dah. Kumpul sama orang-orang gitu kita stres, jadi nggak tulus kita. Aduh, capek bener, jadi nggak tulus kita, saudara. Jadi nggak tulus. Saudara, kalau ikut terus khotbah seperti ini, Anda bisa menikmati. Pasti ada kisi-kisi yang baru, ada aspek-aspek yang baru. Ataupun kalau ucapan kalimat dan khotbah saya sama, tetap membara. Mendengarkan lagu, menikmati, ikut nyanyi. Tapi kalau memang hatinya tidak beres, ya bicaranya pasti begini, khotbahnya sama. Jangan nyanyi dong kalau khotbah. Lah kita nyanyi itu khotbah, khotbahnya lewat lagu, yuk ikut nyanyi. Ya saya juga nggak sempurna, kalau mau cari salahnya nggak mungkin nggak ada. Tapi kita ayo bareng-bareng bertumbuh. Jangan sampai Anda di tingkat critical illness ini sampai nggak bisa diperbaiki. Itu satu, miliki Tuhan. Menghadapi dunia ke depan ini makin sulit, berat secara harfiah. Secara harfiah itu masalahnya menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, keamanan dan lain-lain. Berat menghadapi pengaruh dosa yang bisa mengancam kita. Dosa yang bisa mengancam kita dan membuat kita ini terhilang. Makanya berat sekali. Jadi kalau saya minta Tuhan memberikan saya perlindungan itu sebenarnya, yang terutama pertama, lindungi aku dari kuasa gelap. Wah, ini pasti melampaui kekuatan kita, saudaraku. Yang kedua, lindungi aku dari diriku sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia lamaku yang mau hidup lagi, mau timbul lagi, mau berkuasa lagi. Berat ini. Manusia lamaku yang mau hidup lagi. Yang ketiga, lindungi aku dari pengaruh dunia yang jahat. Itu terutama. Baru ketiga, lindungi dari bencana malapetaka yang tidak membuat imanku bertumbuh. Tapi kalau bencana malapetaka apapun membuat imanku bertumbuh, please deh, silahkan. Ayo, please. Dan yang terakhir baru, lindungi aku dari maksud-maksud jahat orang terhadap aku. Kenapa? Karena aku tidak membalas. Dan aku minta pekerjaan Tuhan ini kau lindungi. Seperti hoax kemarin itu merusak pelayanan kami. Bisa merusak, tapi tidak. Tidak, saudaraku. Sedih, saudara. Kalau ada orang sejahat itu ya. Bingung saya. Kok bisa ada orang sejahat itu? Kamu tuh kok bisa ngarang-ngarang loh. Bisa loh ada orang sejahat itu loh. Ya, lindungi aku dari orang-orang ini. Nah, saudaraku, ke depan ini dunia kita tambah sulit. Secara harfiah, ya tadi sudah saya sebutkan ancaman-ancaman dunia yang jahat. Tetapi juga saudara, yang kita hadapi ini, saudaraku, kuasa gelap. Tapi ada satu rahasia yang saya bagikan kepada saudara. Ini saya dapat beberapa hari ini, 2 hari yang lalu. 2-3 hari ya. Saudara tahu, ketika saya mendapat kebenaran ini, saya menangis terseduh-seduh di ruangan saya. Saya menangis terseduh-seduh. Kalau kamu melindungi orang lain, aku akan melindungi kamu.
Itu kalimat membuat saya menangis terseduh-seduh. Kalau kamu melindungi orang lain, aku akan melindungi kamu. Orang yang melindungi sesamanya pasti terlindungi oleh Tuhan. Orang yang tidak melindungi sesamanya tidak layak dilindungi. Anda berkata, lindungi aku Tuhan, layak tidak Anda dilindungi. Seperti orang yang membuat hoax itu kejam sekali. Kalau itu orang Kristen, dan rasanya orang Kristen karena itu ada di sekitar lingkungan saya, karena tahu banyak hal di dalam. Itu jahatnya minta ampun. Tapi ya sudah, ini urusan dia dengan Tuhan. Kalau kau peduli orang, Tuhan akan peduli kamu. Kalau kau menjagai orang, Tuhan menjagai kamu. Kalau kamu tidak mempedulikan orang, tidak melindungi orang, kamu tidak layak dilindungi. Jadi kalau ada jemaat berkata, Pak doakan supaya saya dilindungi, ya percuma. Kalau kamu kejam, bengis terhadap orang lain, kamu tidak akan dilindungi. Seperti hoax kemarin itu kejam banget loh. Ini orang serba tahu di sekitar kita, pasti orang-orang sendiri itu. Itu kejamnya luar biasa, itu jahatnya luar biasa. Saya sedih itu bukan karena hoax itu sendiri. Aku merasa gagal, kenapa ada orang yang tidak bisa aku perbaiki. Itu yang buat saya stres sebenarnya. Stres, saya depresi. Aduh kenapa ya? Bukan hoax itu. Kita bisa mengatasi hoax itu mudah. Detikcom minta verifikasi, jelaskan, dan Detikcom mengerti. Yang saya sedihkan, kok ada loh orang di sekitar saya sejahat itu. Orang lain mungkin Pak, ya mungkin orang lain. Tapi dengan mengetahui begitu detail, itu pasti orang sendiri rasanya. Tapi udah, kita nggak usah persoalkan. Cuman saya ingatkan, orang yang kejam terhadap orang, kok tidak layak dilindungi Tuhan. Dunia akan makin sulit nak. Tapi kalau kita peduli orang, Tuhan akan peduli kita. Jadi kalau kita berkata lindungi aku, layak enggak kamu dilindungi? Kalau saudara melindungi orang, kok layak dilindungi Tuhan. Orang yang berbelas kasihan layak menerima belas kasihan. Orang yang tidak berbelas kasihan terhadap sesamanya tidak layak menerima belas kasihan. Orang yang tidak berbelas kasihan kepada orang tidak layak dibelas kasihani Tuhan. Saya takut satu hal. Kalau sampai ada orang minta tolong kepada saya dan memang patut ditolong, saya menolaknya. Wah, itu celaka, itu mengerikan saudara. Kecuali ada orang yang tidak patut ditolong karena malas, tidak bertanggung jawab, ya kita tidak salah. Tapi untuk tahu ini orang layak atau tidak layak ditolong tidak mudah saudara. Mestinya saudara mulai takut Tuhan hari ini. Kalau engkau tidak melepaskan ikatanmu dengan dunia, engkau tidak punya modal menghadapi dunia, baik dunia hari ini maupun kekekalan. Yang kedua, kalau kau tidak berbelas kasihan terhadap sesamamu, engkau tidak mendapatkan belas kasihan. Firman Tuhan mengatakan, ya, orang yang berbelas kasihan bisa mengatasi keadaan di hadapan pengadilan Tuhan. Tapi orang yang tidak berbelas kasihan, dia tidak akan bisa menghadapi pengadilan Tuhan. Makanya jangan jahat terhadap orang, jangan, ada perhitungannya semua. Mengerikan saudara. Nah kalau saudara sungguh-sungguh takut akan Allah, saudara pasti melindungi sesamamu, pasti menjaga sesamamu. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara.